kopinya atau apanya, snacknya juga boleh. Sembari kita mulai tipis-tipis kali ya, sembari nunggu Mas Amar Ome-nya untuk bergabung malam hari ini. Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini, mana ya? Assalamualaikum Hmm, warahmatullahi wabarakatuh. ini Mas Dani ya. Hmm, Mas Dani aku ini dulu, like dulu sama. Hmm, hmm. Nah, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman temu sejarah semuanya. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, walafiat, juga udah ready juga dengan ide atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin bisa kita tanyakan kepada narasumber kita yang luar biasa, yang mana malam hari ini kita mengangkat untuk mengulas buku yang tema cukup menarik banget, setara tak seteru gitu ya. Jadi nanti kita akan mengulasnya bersama dua penulis yang luar biasa yang nanti akan sharing kepada kita bersama. Dan perkenalkan dulu teman-teman, saya Siska Trisia, saya salah satu member dari komunitas Temu Sejarah juga. Dan terima kasih juga pada Tiwi sudah mempersiapkan acara hari ini. Padahal Tiwi sedang berduka ya. Jadi kita teman-teman, kita doakan Ibunda Tiwi, foundernya Temu Sejarah itu bisa diterima di tempat terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ditempatkan di tempat yang terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran dan juga ketabahan gitu ya. Jadi teman-teman, semoga berita duka yang kita terima kemarin Tiwi dapat berita dukanya dari Tiwi. Semoga itu tidak mengurangi semangat kita untuk diskusi pada malam hari ini, atau mungkin teman-teman yang memang belum bisa join secara live gitu ya, nanti bisa juga simak siaran ulang diskusi kita. Biasanya diposting di YouTube milik Tiwi ya, teman-teman. Jadi tema buku yang akan kita ulas hari ini itu adalah terkait dengan setara seteru gitu ya. Jadi apa jadinya jika kesetaraan dibaca ulang tapi tanpa harus bertengkar. Jadi buku ini merupakan buku yang memberikan perspektif terkait dengan perbedaan, pendidikan, dan perjuangan menjadi setara tanpa menjadi seragam gitu. Jadi temu sejarah kali ini kita akan mengulasnya bersama dua orang narasumber yang luar biasa. Di sini ada Kang Dani, Mualiha Syahdani, dan juga Mas Amar Ome. Kayaknya belum join juga ya, Mas Dani ya. Nanti kalau misalnya Mas Amar udah join, kita akan sapa juga Mas Amar. Mungkin untuk pembuka, Mas Dani boleh kita kenalan dulu aja. Mas Dani boleh perkenalan dulu ke teman-teman yang ada di sini. Namanya sudah tahu, mungkin kesibukan Mas Dani sekarang apa, begitu ya. Hobinya juga apa, kali aja nanti kalau misalnya di lokasi Mas Dani adalah lokasi yang akan dituju oleh teman-teman sejarah untuk eksplor kayak kemarin, bisa koordinasi juga atau bisa diskusi ketemu langsung dengan Mas Dani nantinya. Silakan Mas Dani, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, halo Mbak Siska. Dipanggilnya Siska aja ya, Mbak? Ya, boleh. Iya, Boleh Mas Dani Siska aja, biar iya. kelihatan muda, meskipun Oh sudah iya, tidak. enggak, Mbak. Maksudnya Mbak Siska gitu kan, bukan Mbak. Nggak apa-apa, Oh, Siska aja. iya, maaf, maaf. Tadi maksudnya Hmm. Mbak Siska atau mungkin ada panggilan lain gitu. Jadi teman-teman salam kenal. Saya di sini mungkin seperti di layar nama saya Muali Hasadani, panggilan saya Dani. Saat ini mungkin kesibukan saya em, masih pengacara ya, Mbak ya. Pengangguran banyak acara gitu. Karena saya Saya kira beneran pengacara sih, tadi udah mau ajak join aja, Mas Dani ada kasus gitu. bukan saya maaf saya ada sedikit batuk. Saya baru baru lulus soalnya Mbak bulan ini tanggal 7 kemarin dari Prodi Hubungan Internasional UGM gitu. Jadi saat ini masih mencari em,
hambatan hidup selanjutnya lah, maksudnya bekerja gitu. Jabatan hidup selanjutnya. Siap, Untuk siap. ya, untuk hobi saya mungkin saya sebenarnya suka berolahraga gitu ya Mbak ya. Saya juga masih explore-explore hobi baru sebenarnya dan untuk kebetulan saat ini saya lagi suka hiking gitu. Karena saya baru Hmm. baru naik ke Gunung Lawu bulan lalu jadi mungkin kalau ada panggilan mendaki lagi teman-teman bisa kontak saya aja nanti. Nanti ada nomor telepon Oh. saya di akhir presentasi gitu. Ini berarti langsung saya mulai aja kan Mbak? Boleh, ini sebentar ya Mas, saya cek. Mas Amar, berarti belum ada ya Mas. Mas Dani ada ini, ada paparan yang mau disampaikan? Ada Mbak, kira-kira saya buat PPT kok. Oh, oke, mantap. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit teman-teman, diskusi kita seperti biasa akan berlangsung selama 1,5 jam, nanti sampai 21.30. Dan nanti kalau misalnya teman-teman punya tanggapan atau pertanyaan, boleh di-sharing langsung di kolom chat, atau kalaupun nanti ada cukup waktu, kita bisa langsung kasih forum untuk teman-teman tanya langsung ke Mas Dani dan Mas Amar nantinya gitu ya. Jadi mungkin karena Mas Amar belum join kayaknya Mas Dani ya. Boleh Mas Dani silahkan langsung share screen. Oke, baik Mbak. Saya izin share screen ya. Siap. Apakah sudah masuk, teman-teman? Sedang loading nih Mas. Nah, sudah. Oke. Jadi, saya mulai aja ya, teman-teman. Mungkin agak sedikit batuk. Maaf karena memang cuacanya lagi nggak baik nih. Jadi, ini kemarin saya dihubungi Mas Pram gitu ya. Atau biasa saya panggilnya Mas Mukti gitu ya, karena emang belum pernah ketemu secara langsung. Ternyata di komunitas dipanggilnya Mas Pram gitu. Jadi kata Mas Mukti, kemarin saya diundang gitu buat berdiskusi tentang eh, bagian saya di buku Setara Tak Seteru yang digagas oleh teman-teman AARC gitu, Asia Afrika Reading Club. Jadi untuk bagian saya memang judulnya saya sebenarnya mengambil judul dari judul besarnya juga ya. Jadi kayak Setara Tak Seteru, Perspektif Keniscayaan dalam Perbedaan. Jadi memang di sini saya menyoroti bagaimana kita sebagai manusia itu memang terlahir secara berbeda gitu. Karena tidak pernah ada satu orang yang sama atau identik gitu walaupun dia kembar gitu ya. Di sini untuk pembuka, em, di sini kebetulan karena saya beragama Islam gitu ya. Jadi untuk presentasi ini akan membahas tentang perbedaan budaya atau multikulturalisme yang dibahas saya sendiri dalam antologi Setara Tak Seteru. Jadi saya mengambil eh, kutipan dari Al-Quran begitu. Kebetulan saya Islam, teman-teman, jadi mohon maaf kalau ada yang non-Muslim di sini. Kutipan tersebut dari surat Al-Hujurat ayat 3 yang terjemahannya sebagai berikut, yaitu wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang pria dan seorang wanita, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Di sini saya pengen menyoroti sebenarnya um, bahwa kita bahkan dalam Al-Quran pun kita memang sudah disebut untuk diciptakan secara bersuku-suku. Dan saya juga percaya untuk agama lain ada juga ayat atau mungkin kutipan seperti ini begitu. Jadi mungkin ini sebenarnya nilai yang universal tidak hanya dimiliki oleh agama Islam aja gitu. Lalu untuk selanjutnya baik secara biologis maupun Al-Quran kita diciptakan memang berbeda-beda khususnya dalam aspek kultur atau multikulturalisme. Di sini saya menyoroti perbedaan kultural, mungkin kita ada orang orang Asia, orang Afrika gitu, seperti semangat di Reading Club ini ya, ada orang Amerika, ada orang aborigin, ada orang orang um, orang kulit putih gitu, orang white people. Jadi memang kita diciptakan secara bangsa atau secara ras itu memang berbeda gitu. Dan kalau dikutip dari buku dari Encyclopedia Britannica, sebenarnya yang pengen saya highlight di sini kalau untuk definisi multikulturalisme mungkin banyak gitu ya yang bisa kita sadur dari berbagai sumber gitu. Tapi mungkin yang pengen saya highlight di sini um, salah satu kalimatnya yang dari Britannica bilang contribution of diverse members of society while maintaining respect for their differences.
Jadi memang secara budaya itu harus saling menghormati gitu, karena sesuai dengan judul tulisan saya kalau perbedaan itu memang keniscayaan, jadi kita tidak bisa menghindarinya gitu. Lalu karena ini konteksnya kebetulan saya mahasiswa hubungan internasional gitu, jadi memang sedikit banyak sebenarnya dekat dengan konferensi Asia Afrika atau mungkin Museum Asia Afrika atau mungkin Asia Afrika Reading Club gitu. Tapi untuk memudahkan teman-teman di sini mungkin konteksnya kita ambil konteks secara domestik gitu aja, karena kita sebagai warga Indonesia pun mengalaminya begitu. Karena Indonesia sendiri merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Selain negara-negara seperti Kanada gitu, kalau dicari negara paling multikultural ya, yang muncul tuh pasti nanti Kanada, Amerika Serikat, atau mungkin Australia. Tapi kita lebih terkenal memang brandingnya sebagai negara dengan mayoritas Islam di dunia gitu, bukan negara paling multikulturalisme. Padahal kita punya 1.300 kelompok etnis yang terdiri dari Jawa, Sunda, Batak, Minahasa, atau mungkin suku-suku kecil lainnya yang bahkan sampai sekarang mungkin masih tinggal di remote area kayak suku Baduy Dalam gitu. Itu kan sampai sekarang masih tidak terpapar ke internet. Lalu dari suku-suku tersebut ada 700 bahasa daerah yang hanya dimengerti mungkin oleh suku-suku tersebut, tapi kita sebagai bangsa Indonesia direkatkan dengan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Itu merupakan hasil dari Sumpah Pemuda yang menyebutkan kita bertanah air satu, tanah air Indonesia, kita berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Lalu ada 6 agama resmi, selain agama-agama lokal yang sekarang sudah diakomodasi juga di KTP lewat kolom kepercayaan gitu. Jadi memang kita sebagai negara sebenarnya sangat multikultural. Lalu sebenarnya apa sih yang merekatkan kita gitu sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia? Kalau menurut saya sebenarnya yang merekatkan kita berhasil sampai sekarang adalah bahasa. Karena mau dari Sabang sampai Merauke pun kita berbicaranya satu bahasa, bahasa Indonesia gitu. Bahasa tersebut menciptakan komunikasi di antara kita gitu, di antara kita sebagai bangsa Indonesia. Mau misal saya dari Jogja gitu atau Kang Adeo dari Bandung, tapi kita tetap bisa berkomunikasi satu, satu sama lain karena kita menggunakan bahasa yang sama atau bahasa Indonesia gitu. Lalu sebenarnya komunikasi yang baik itu komunikasi yang seperti apa sih? Khususnya dalam konteks komunikasi lintas budaya gitu, karena ini menjadi tema yang saya soroti di pembahasan saya kali ini, yaitu komunikasi yang efektif. Bagaimana sih untuk mendapatkan komunikasi yang efektif itu? Jadi um, saya sebenarnya membagi ini menjadi 3 bagian gitu ya untuk bisa menjadikan komunikasi yang efektif, yaitu disatukan oleh bahasa yang sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu bahasa Indonesia. Lalu ada makna understanding yang luas, yaitu pemahaman di antara kedua belah pihak yang berkomunikasi gitu. Karena mungkin saya mengklaim diri saya masih muda gitu ya. Jadi mungkin kalau ini konteksnya anak muda mungkin lagi pacaran gitu ya. Jadi kayak um, sebenarnya dalam itu kan pasti ada komunikasinya kan. Dan bagaimana sebenarnya bisa agar konfliknya tidak berlarut itu kita butuh pemahaman di antara kedua belah pihak gitu. Karena kalau salah satu pihak tidak mau memahami apa yang disampaikan oleh pihak yang lain itu ujung-ujungnya akan bubar atau pisah gitu. Jadi memang perlu makna understanding atau pemahaman yang lebih luas. Lalu adanya feedback dua arah karena balik lagi komunikasi itu tentang dialog, tentang feedback dua arah gitu. Jadi ada ruang untuk bertanya, untuk memberi masukan dan juga klarifikasi dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Tidak terbatas hanya satu pihak saja. Itu nanti jadinya monolog bukan dialog gitu. Jadi komunikasinya tidak efektif. Lalu ini karena film ini lagi terkenal gitu ya, Lesson Learned dari Jumbo. Kebetulan saya juga kemarin baru nonton. Salah satu yang bisa saya sorot dari film ini sebenarnya waktu salah satu adegan gitu, ketika Jumbo bertengkar dengan teman-temannya, khususnya dengan Mary gitu ya, karena Jumbo janji mau bantu untuk melepaskan ayahnya Mary dari radio. Jadi orang tua mereka dikurung dalam dalam radio karena sudah meninggal gitu ya arwahnya. Lalu mereka lalu Jumbo fokusnya lebih untuk memenangkan drama mereka di final lomba antar kampung gitu ya. Tapi si Mary
istilahnya nyawanya sisa satu di kalungnya. Nah, mereka akhirnya bertengkar dan di kamar eyangnya itu nasihatin si Jumbo. Kira-kira eyangnya bilang, Jumbo, kamu kalau pengen berkomunikasi yang baik, kamu harus jadi pendengar yang baik. Ini mungkin relate dengan yang saya sampaikan sebelumnya kalau berkomunikasi itu memang dua arah. Jadi selain ada aksi, ada juga reaksi gitu. Jadi ketika kita beraksi dalam berkomunikasi itu ada pihak yang menyampaikan pendapat atau gagasannya, ada juga pihak yang menerima itu atau pihak yang mendengarkannya. Jadi kita memang harus menjadi pendengar yang baik seperti nasihat Eyang kepada Don atau Jumbo gitu. Lalu lanjutnya, ini konteksnya di Dasar Bandung gitu ya. Karena menurut saya juga ini relate banget dengan multikulturalisme yang coba saya angkat di pembahasan kali ini. Yang Dasar Bandung kan itu merupakan produk dari KAA itu sendiri ya, Konferensi Asia Afrika. Dan ada 10 prinsip dari konferensi tersebut yang disepakati oleh negara-negara dari seluruh Asia dan Afrika ketika itu. Dan sebenarnya mereka tidak secara eksplisit menyebutkan kalau mereka membicarakan tentang multikulturalisme atau penghargaan terhadap multikulturalisme gitu. Tapi kalau kita cermati dari 10 poin tersebut, setidaknya ada 4 poin yang merupakan poin-poin tentang penghormatan terhadap multikulturalisme, khususnya ras atau bangsa lain. Yang pasti itu yang pertama ada di poin pertama, sorry ini kebalik. Jadi poin pertama itu menghormati hak-hak dasar manusia dan prinsip-prinsip piagam PBB atau UN Charter yang pasti di sana sudah menyebutkan tentang penghargaan terhadap HAM atau hak asasi manusia. Lalu ada prinsip ketiga yaitu mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman dan penolakan terhadap diskriminasi rasial atau etnosentrisme. Ini kan sangat berbunyi multikulturalisme. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kerjasama untuk kepentingan bersama, atau ini prinsip ke-9, yaitu prinsip untuk menekankan pentingnya solidaritas antar negara yang berbeda latar belakang budaya dan sejarahnya. Lalu yang keempat, ada menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara damai. Prinsip ini mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan budaya dan sistem sosial dengan mengedepankan dialog, negosiasi, dan jalur hukum. Atau mungkin sebenarnya sekarang ada jalur mediasi juga sebagai bentuk penyelesaian konflik. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, perang juga merupakan salah satu cara penyelesaian konflik. Tapi itu cara-cara yang violent atau dengan cara kekerasan. Jadi sebenarnya Dasar Sila Bandung mengedepankan cara-cara non-violent atau cara-cara non-kekerasan gitu. Yang sampai sekarang sebenarnya konteks Dasar Sila Bandung sendiri masih sangat relevan, khususnya dalam pertimbangan geopolitik antara Amerika dan Cina gitu. Lalu karena saya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kebetulan secara statistik saya masuknya Gen Z gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar klaim. Jadi sebenarnya kalau dibilang sekarang kenapa sih Gen Z itu cepat sekali berteman gitu ya? Karena menurut saya sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang bisa diapresiasi dari Gen Z ketika melakukan komunikasi atau interaksi sosial dengan mungkin sesama Gen Z ataupun sesama orang yang lebih tua gitu. Tapi memang hal-hal itu sebenarnya perlu dikoreksi gitu. Yang pertama, karena Gen Z sendiri secara natural gitu ya, sudah mereka termasuk ke digital native atau orang yang memang dari lahir terpapar dengan teknologi digital sehingga mengaburkan batas-batas komunikasi yang selama ini dirasakan oleh generasi sebelumnya. Lalu yang kedua, mereka memang karena digital native tersebut jadi terpapar dengan budaya Western yang lebih kencang gitu, seperti nilai-nilai inklusivitas, equality, hingga kosmopolitanisme, termasuk nilai-nilai work-life balance yang menjadikan Gen Z disorot oleh generasi-generasi sebelumnya, terutama di lingkungan kerja gitu. Namun memang kemudahan-mudahan tersebut mengaburkan kedalaman budaya itu sendiri. Jadi mungkin Gen Z sendiri tidak, mungkin sampai sekarang tidak tidak apa ya, mengenali budaya mereka secara dalam gitu, ataupun mungkin mengenali budaya lain secara dalam gitu. Jadi kayak kesannya mereka seenak seenaknya atau berbicara semau mereka sendiri. Padahal menurut saya itu hal yang perlu disorot di sini karena mereka tidak mengerti budaya itu dengan lebih dalam gitu. Karena hanya mengerti di permukaannya saja. Itu menurut saya untuk hal yang perlu disoroti dari komunikasi lintas budaya yang dilakukan oleh Gen Z. Lalu sebenarnya kalau ditanya sebenarnya saya di sini um,
Lalu kalau ditanya saya di sini sebenarnya apa sih gitu. Kebetulan saya uh, sudah pernah atau mungkin sudah mengalami gitu ya komunikasi lintas budaya dengan teman-teman saya. Yang pertama mungkin lewat kelas musim panas yang pernah saya lakukan gitu ya di Visipol International Short Course gitu. Itu terjadi di tahun lalu gitu ya, di antara bulan Juli sampai Agustus. Lalu di sana memang ini cukup unik karena saya bertemu dengan kembaran saya gitu ya dari Filipina. Kebetulan beliau seorang wanita gitu dan namanya Dani juga. Jadi karena menurut saya itu cukup unik, jadi saya masukkan di presentasi saya kali ini. Lalu skripsi yang saya tulis waktu S1 sebenarnya memang berbunyi atau bersemangat multikulturalisme gitu loh. Alasan penutupan The King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue oleh pemerintah Austria. Jadi skripsi ini memang membahas tentang gesekan atau friksi antar agama, khususnya agama Islam dengan agama mayoritas di Eropa gitu, oleh pemerintah Austria yang menyebabkan pemerintah Austria menutup salah satu organisasi dialog antar agama yang diinisiasi oleh Saudi Arabia. Jadi memang sebenarnya ketegangan antar budaya itu terjadi juga di belahan dunia lain, tidak hanya di Indonesia gitu. Lalu bagaimana sih cara kita resolusi konflik yang timbul dari uh, friksi budaya tadi? Jadi menurut saya ada 4 poin yang bisa dimengerti gitu. Yang pertama meningkatkan kesadaran budaya atau cultural awareness. Jadi karena kita sebagai Gen Z gitu ya, mengerti hanya di permukaannya saja, mungkin ini sebagai koreksi kita bisa lebih meningkatkan pemahaman kita terhadap budaya-budaya yang ada gitu. Lalu mungkin yang kedua, mengklarifikasi dan memperjelas pesan, karena mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan muncul gitu, ketidakpahaman ketika berkomunikasi lintas budaya, khususnya dengan orang-orang lain gitu, yang dari luar Indonesia istilahnya. Atau mungkin dengan orang-orang lokal, tapi mereka menggunakan bahasa mereka sendiri gitu. Jadi ini tipsnya untuk mengatasi, bukan menghindar, karena konflik atau friksi itu pasti ada, walaupun dikit, tipis, terutama termasuk ketidakpahaman ketika berkomunikasi gitu ya. Jadi kita bisa mengklarifikasi pesannya. Lalu yang ketiga, fokus pada kepentingan bukan posisi. Ini sebenarnya sesuai dengan mediator yang saya jelaskan tadi, karena berdasarkan ilmu yang saya dapat dari pelatihan mediator gitu ya. Jadi memang kita harusnya bisa mengalah gitu, dalam artian kita fokus ke kepentingan bersama, bukan ke status kita ataupun mungkin posisi kita di masyarakat ataupun mungkin dalam dialog tersebut gitu. Karena pasti mau tidak mau yang namanya relasi itu pasti timpang antara yang berkuasa dan tidak berkuasa, dan antara yang di atas dan yang di bawah, atasan dan bawahan gitu. Jadi mungkin kalau konteksnya kita di atasan, kita harus bisa mentolerir itu semua gitu dengan fokus kepada tujuan bersamanya. Lalu yang terakhir, kita memanfaatkan teknologi, karena mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi seperti AI atau ChatGPT itu sangat membantu kita gitu, terutama ketika berkomunikasi. Dia bisa menerjemahkan um, pesan suara dengan instan gitu, ataupun mungkin kalau cara-cara kita yang kita kenal pakai Google Translate itu sebenarnya juga sangat dimungkinkan gitu ketika berinteraksi dengan budaya lain. Lalu ini presentasi saya terakhir, ada 2 kutipan yang berusaha saya sorot di sini, yaitu yang pertama dari Nelson Mandela. Ini kan karena kita semangatnya Asia Afrika gitu ya, jadi mungkin ada salah satu tokoh pendobrak apartheid dari Afrika. Jadi menurut saya kutipannya ini sangat pas untuk saya kutip gitu loh. Jadi dia menyebutkan um, that that is diverse, and when every man, woman, and child are treated equally, I dream of world where all people of all race work together in harmony. Ini ini juga sesuai dengan semangat yang berusaha saya sampaikan di tulisan saya gitu. Karena kalau perbedaan itu konstan dan kesetaraan itu tujuan. Karena kita sampai sekarang pun belum menemukan yang namanya setara gitu. Karena kita um, masih bergulat dengan hal itu gitu. Lalu untuk kutipan dari Jimmy Carter, ini sebenarnya presiden ke-39 dari Amerika Serikat. Jadi ini sebenarnya bagusnya ketika dia menyampaikan bahwa we become not a melting pot but a beautiful mosaic. Jadi dia mengakui kalau budaya itu sebenarnya
bisa menekan budaya lain gitu loh. Kayak yang pertama saya bilang tadi westernisasi, kenapa kita tidak mengenal budaya kita sendiri, berarti ada budaya yang kalah gitu. Tapi Jimmy Carter di sini menekankan bahwa kita bisa kok berdiri sendiri-sendiri sebagai puzzle yang masing-masing atau indah gitu loh. Bukan satu budaya yang sama gitu atau melting pot atau dilebur semua jadi satu budaya yang sama. Kita bisa menghargai budaya lain tanpa kehilangan budaya kita sendiri gitu. Jadi memang di bagian terakhir ini saya ingin kembali reiterasi apa yang menjadi tulisan saya bahwa perbedaan itu niscaya. Tinggal bagaimana kita mengarungi perbedaan itu dengan nilai-nilai keberagaman yang kita pegang. Dan di sini presentasi saya yang terakhir mungkin tadi sudah penutup. Jadi kalau teman-teman ingin terhubung dengan saya, ini ada nomor telepon, email, dan juga Instagram atau LinkedIn saya. Atau bisa cari nama saya nanti ketemu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dedi untuk pemaparannya luar biasa sekali. Berarti kalau boleh saya simpulkan, berarti ini kan bukunya antologi gitu ya Mas Dani ya. Terus ada beberapa penulis yang tergabung di dalamnya. Salah satunya Mas Dani. Kebetulan Mas Dani mengangkat tentang isu kesetaraannya dari hal-hal yang lebih spesifik mengenai kultur dan kebudayaan. Berarti gitu ya Mas Dani ya. Iya, betul Mbak. Kira-kira gitu. Oke, ya, baik. Ini sebenarnya saya udah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya follow up ke Mas Dani, tapi alhamdulillahnya ini udah ada Mas Amal udah join sepertinya ya. Selamat malam Mas Amal. Mas Amal udah join belum ya? Kalau di partisipan sih saya udah lihat Mas Amal join. Iya, udah. Oh, udah. Iya. Mas Amal aman Mas? Udah. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. kebetulan tadi Mas Dani Apa ya? sudah Saya presentasi udah. duluan Mas Amar. Iya. Jadi mungkin Iya, kita balik nggak aja. apa-apa. Habis ini Iya, nggak apa-apa. boleh. Baru sinyalnya kurang Ya. ini. Oke, berarti ini Mas Amar mau langsung eh, Mas Amar ada ini, ada paparan atau mau langsung tanya jawab aja bagaimana? Bisa mau tanya jawab pun juga bisa, mau dimulai introduction sebagai pengantar pun juga bisa, 5 menit ke depan atau 10 menit. Semuanya tergantung moderator karena yang mulia dan kesetaraannya itu dimunculkan ketika saya harus mendengarkan pimpinan sidang ini gitu kan, atau sebagai moderatornya gitu. Jadi saya Siap. mah tinggal mengikuti aja karena udah bagian dari kesetaraan Oke, juga baik. soalnya itu. Karena tadi mungkin Mas Dani udah sharing duluan terkait dengan isu yang beliau angkat di dalam antologi buku terkait dengan setara tak seteru ini. Mungkin kita berikan juga sekitar 10 menit untuk Mas Amar untuk memberikan gambaran tema apa yang Mas Amar Ome sampaikan di dalam tulisan atau di dalam buku antologi yang tadi sudah di-share juga informasinya oleh Mas Dani. Terus kemudian mungkin juga bisa di-spill Mas, kenapa Mas Amar mungkin mengangkat tema tersebut dan hingga hari ini tuh sudah ada tindak lanjut kah mungkin advokasi kemana ke terkait dengan isu-isu kesetaraan ini. Nah itu juga boleh di-sharing ke kita Mas Amar. Jadi mungkin biar adil gitu ya Mas ya kan kalau kita bicara tentang kesetaraan ya kita harus ada adil juga di dalamnya. Kalau tadi saya kasih porsi 10 menit, 15 menit untuk Mas Dani, berarti untuk pertama kali ini sebelum kita nanti ke sesi tanya jawab, Mas Amar boleh saya berikan waktu 10 menit dulu. Namun sebelum itu Mas Amar boleh kenalan dulu sama teman-teman yang ada di ruangan ini. Dan mungkin saya sendiri juga belum kenal sama Mas Amar, jadi bisa Mas Amar perkenalkan sekarang mungkin kesibukannya apa, kayak gitu-gitu juga boleh di-sharing. Silakan Mas Amar, waktu dan tempat. Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ya kalau ada yang non Muslim. Apa ya kalau di Bandung Sampurasun ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Eh, saya memang kalau mau diperkenalkan ya saya juga anggota AARC gitu. Jadi setidaknya ini bagian dari sebuah temu kangen karena saya besar di Bandung tak lain dari ada angin segar dari Kang Adeo yang selalu memberikan banyak literasi kepada saya, Kang Denny, banyaklah Kang Mif.
Dan itu akhirnya saya paham bahwa kesetaraan itu muncul apabila persahabatan itu dijamu dengan literasi. Karena kesetaraan itu hadir apabila pemahaman literasi setiap orang itu sudah tinggi, gitu. Makamnya sudah di atas, maka kesetaraan itu pun juga. Setidaknya saya adalah seorang Nyong gitu, di luar dari Kang atau AA, Nyong dari Maluku yang mungkin profesinya pada akhir-akhir bulan kemarin sering diteriakkan oleh banyak kalangan, ya, yaitu ASN yang profesinya di dosen, yang kemarin lagi ada demo-demo terus tentang kesejahteraannya, tukinnya. Jadi saya berkecimpung di situ. Karena saya berkecimpung di dunia akademisi, maka setidaknya soal kesetaraan itu menjadi dominan. Bagaimana para akademis bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk mampu menilai bahwa udara itu tidak hanya sekedar angin gitu. Dia juga bisa jadi api, dia juga bisa jadi air. Karena kesetaraan itu tidak harus kita munculkan dengan ya pemahaman yang sebegitunya saja. Gitu. Barangkali itu sebagai perkenalan, karena saya Nyong, berarti sudah paham, Nyong itu dari Maluku. Kebetulan tepatnya saya sekarang di Ternate, baru selesai dari Bandung, kurang lebih 5 tahun yang lalu, 2020. Saya meninggalkan Bandung, dan sangat bahagia malam ini bisa ketemu dengan saudara-saudara saya, ya, terutama Kang Adew yang selalu memberikan inspirasi. Kami waktu kemarin pernah mengundang beliau, dan beliau menjadi terkenal di kalangan apa istilahnya perkumpulannya Amarome di sini, karena dengan gaya bermain gitar dan alunan suara dan pikiran beliau membawa satu kenangan kesetaraan bahwa ternyata Kang dan Nyong itu tetap setara, yaitu Sabang Merauke, kurang lebih begitu kan. Jadi kesetaraan itu menjadi hal yang sangat luar biasa gitu. Setidaknya itu mungkin saya panggil Teteh kali ya, atau Boleh Teteh Siska, Siska. boleh Mas. Iya. Ya, Teteh. Jadi itu sekedar perkenalan aja, soalnya takutnya perkenalannya terlalu terlalu apa namanya? Terlalu lama, nanti kesetaraannya jadi sedikit gitu kan. Karena kesetaraan itu dengan terlalu lama berkenalan juga. Yang pastinya semua teman-teman di sini, salam hormat saya, salam takdim buat semuanya, para pegiat sejarah, pegiat literasi di Kota Bandung, semuanya insya Allah sehat selalu. Dan mungkin ini saya kemarin dihubungi oleh Kang Mukti untuk apa namanya memberikan sedikit literasi tentang kesetaraan ini gitu, dan alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bersama-sama dengan teman-teman. Izinkan saya mungkin 5 menit saja sebagai menyapa ini untuk kita diskusi bersama agar lebih cair, lebih enak, karena diskusi lebih menarik, ya. Menyelesaikan masalah itu kan enaknya lewat diskusi kan. Diskusi itu adalah cara berpikir kelompok untuk menyelesaikan satu masalah. Itu definisi diskusinya kurang lebih. Dan dialektika ini harus dimunculkan. Menariknya ini buku ini setelah saya di Pinang, ya, bukan di Pinang lewat Bismillah, tapi di Pinang lewat satu sapaan Assalamualaikum oleh adik Seni Soniati untuk melahirkan buku yang luar biasa ini waktu itu saya tergelitik karena memang setara itu tak perlu diseterukan kan begitu. Seterunya ini diksi yang dipilihnya sangat menarik. Lalu saya pada saat itu menulis, kalau seingat saya ya, tentang gagap dan gugup gitu ya, dalam kesetaraan yang tak perlu harus diseterukan gitu. Lalu saya membaca sekilas, dan pernah saya buat juga salah satu prolog di YouTube saya tentang buku yang luar biasa ini. Ya, karena saya terilhami bahwa ternyata kita harus perlu ada kesetaraan, dan ini membuat saya semakin tergelitik. Ada tadi saya baru kirim di Adik Mukti tentang sedikit slide saya satu lembar aja.
Karena guru itu biasanya sekarang disuruh untuk buat RP, itu cukup RP 1 lembar. Makanya slide saya juga saya buatnya hanya cukup 1 lembar. Jadi saya hanya mau presentasikan itu ada di dalam buku ini. Itu ditulis luar biasa karena ditulis dalam 3 komponen utama, yaitu kesetaraan dalam makna dan filosofi, terus kesetaraan dalam praktik, dan kesetaraan gender. Ini menariknya, buku ini membahas semua bentuk itu. Sehingga kita harus memaknai itu dari segi filsafat. Kesetaraan itu diktumnya di mana? Karena kalau kita bicara soal kesetaraan, tentunya kan ada banyak sekali. Nah, saya menulis di situ di slide saya itu, kalau mungkin bisa dibagikan juga oleh apa namanya Kang Mukti, bisa di-share juga di ini atau share di grup ARC juga bisa. Bahwa yang Kang pertama itu Mukti ada ya, Kang Mukti, kesetaraan hukumnya. Kang Pramukti. Ya, ada kesetaraan hukum. Saya lihat di sini tulisannya bagus sekali, orang memaknai itu. Ketika kita bicara soal kesetaraan hukum, maka menariknya orang akan membahas tentang bagaimana kesamaan setiap orang di dalam hukum. Sama tidak? Apakah seorang ya katakanlah dia mengambil satu batang bambu di hutan, hukumannya bisa sama tidak dengan satu korporasi yang mengambil berjuta-juta pohon di hutan. Katakanlah kan begitu kan. Nah, itu juga kan bentuk dari yang namanya kesetaraan. Maka hukum itu ketika orang memahami dia dalam equality before the law-nya itu semua orang sama di mata hukum lalu mendefinisikan seperti itu saja, maka itu pun juga jadinya akan keliru. Kenapa begitu? Karena dalam saya sempat baca itu kalau tidak salah buku Monosaker, Manusia Suci, ditulis oleh George Agamben ya kalau nggak salah. Itu beliau menyampaikan di situ bahwa setiap manusia itu dijadikan subjek hukum agar dapat dihukum. Karena sejatinya kesamaan orang di dalam hukum itu bukan hanya dilihat, tapi dilihat pada orangnya. Nah, itu dalam buku itu dikupas panjang lebar, jadi bagus sekali kalau kita memahami itu sebagai bagian dari bahwa bukan hukumnya yang harus sama ke orangnya, tapi orangnya ini yang harus disamakan di dalam hukum itu. Saya dengan seorang pedagang asongan, dia harus sama di dalam hukum itu. Sehingga itu menjadi tolak ukur kita untuk bisa memahami bahwa ternyata hukum itu apa namanya, kalau kita kan tetap nilainya apa tadi itu yang setiap orang sama di mata hukum tadi itu, karena hukum yang akan membawa itu. Nah, pada intinya juga bahwa di dalam kesetaraan itu, yang ini yang sudah dibagi, terima kasih. Dalam filosofinya itu ada kesetaraan politik juga, dan ini menjadi hal yang itu banyak ditulis dalam buku-buku itu, apalagi di bukunya Hannah Arendt gitu kan, itu banyak juga mengaiskan tentang filsafat yang berhubungan tentang politik, hukum, dan kesetaraan ini. Karena sampai detik ini itu pun juga orang belum setara. Kayak saya itu ASN, saya tidak bisa berpolitik praktis. Kenapa? Karena saya dilarang oleh undang-undang untuk berpolitik praktis. Artinya bahwa saya itu tidak punya hak untuk dipilih. Saya hanya diberikan hak untuk memilih. Ibaratnya ASN kan, Polri, TNI, mereka itu karena disebut sebagai alat negara, maka mereka tidak punya hak untuk dipilih. Mereka hanya punya hak, itu berarti tidak setara, kan begitu. Kan harusnya semua warga negara itu punya hak dipilih dan memilih. Nah, itu yang disebut dengan kesetaraan. Bagi saya dalam urusan politik. Atau ibarat contohnya begini juga. Kita ibarat soal politik. Di dalam Undang-Undang pasal 22 ayat E itu menyampaikan bahwa asas pemilu itu luber dan jurdil. Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia. Seyogyanya di dalam demokrasi itu tidak boleh ada yang namanya rahasia.
Kenapa begitu? Karena kerahasiaan itu tidak harus hadir untuk membawa ranah kebebasan orang. Tidak boleh. Karena kebebasan itu seyogianya dia harus tidak boleh hadir kerahasiaan. Sekarang rahasia itu kan dia dijadikan sebagai secret ballot bagi setiap orang memilih agar tidak ada atasan atau orang lain yang mengetahui pilihannya dia. Tetapi ketika kita hapus yang namanya rahasia, maka semua orang pasti punya kedewasaan lebih meningkat karena dia akan memilih sesuai dengan kemauan dia dan itu diketahui oleh setiap orang dan setiap siapapun yang mengetahui itu pilihan dia akan menerima itu. Itulah kedewasaan politik, maka tidak perlu harus ada yang namanya kerahasiaan. Nah, itu namanya kesetaraan. Setara untuk urusan hak. Kalau sekarang saya pilih karena saya anggota ARC, karena ada Kang Adoy yang lagi mencalonkan diri, karena saya takut jangan sampai Kang Adoy tahu saya tidak memilih Kang Adoy, jadinya rahasia gitu kan, dalam undang-undang kan bilang begitu. Nah, itu namanya bukan dewasa. Dewasa dalam pemilihan tidak harus. Maka Kang Adoy harus menerima pilihan saya karena saya memilih ke Mufti. Kan begitu kan? Nah, harusnya seperti itu yang harus dibuat untuk kedewasaan. Karena kebebasan dalam menentukan hak dan pilihan itu ada dari kesetaraan untuk urusan politik. Apalagi untuk urusan sosial. Halo Mas Omar, ini Mas Dani, ini saya yang lost connection apa Mas Omar ya? Oh, Mas Omar ya? Kayaknya Mas Omar deh, Mbak. Oh iya. Mungkin sembari kita tunggu, ini sebenarnya udah banyak banget pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman ya buat Mas Dani. Wah, kira-kira Mas Dani ada yang mau di ini? Oh, udah aman Mas Iya, Amar. ini iya ini apa mungkin jaringan di internet lagi kurang kurang bagus kayak ini. Dari tadi saya masuk juga putus-putus, terus tadi saya kelempar ya Iya, kayaknya. iya Mas Amar. Boleh, silakan dilanjut Mas Iya, Amar. sampai di Tadi mana tadi ya? terputusnya tentang ini, setara dalam politik, kita nggak boleh rahasia seharusnya karena itu akan menghasilkan kedewasaan. Nah, itu boleh berhenti di situ tadi, Mas. Ya nggak fresh lagi ya, Mas Dani ya, teman-teman. Apa saya ya yang teman-teman ini nggak ya, dengar suara saya nggak ya? Ya, Pak, Oh iya Mas. iya. Oke, maka Oke. Ya kayaknya Mas Amar kelempar lagi nih teman-teman. Mungkin sembari itu, Mas Dani ada yang mau direspon dulu nggak Mas Dani? Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik-menarik juga disampaikan oleh teman-teman di kolom chat. Ini Mas Amar udah jadi. Aman Mas Amar, masih di mute Mas. ya. Jadi saya sampai pakai dua ini, pakai Pakai laptop juga, apa pakai HP 2? iya, tapi udah yang ini udah kedengaran ya. Mohon maaf, Udah, mungkin sinyalnya lagi. sudah. Ya, biasanya begitu, kurang tahu apakah ini juga bagian dari kesetaraan dalam konteks keadilannya atau gimana ya, karena kita di timur ya, bawahnya belum setara pada tingkat apa namanya jaringannya.
Ya, teman-teman, maka tadi yang saya sampaikan bahwa kesetaraan justru dalam bidang politik pun juga kita tidak setara. Kami yang ASN katakanlah atau Polri dan lain sebagainya, kami tidak punya hak untuk dipilih kan gitu. Seperti yang saya contohkan seperti tadi, bahkan ada kerahasiaan yang harusnya tidak perlu ada rahasia untuk melatih kedewasaan kita dalam berdemokrasi, malah itu dijadikan sebagai sebuah rahasia. Itu kan sebuah momok yang bagi saya perlu harus didebatkan juga sebenarnya. Kita tidak mau judicial review apa namanya undang-undang dasar gitu ya, tapi setidaknya seperti itu. Dan yang terpenting juga bahwa ada kesetaraan di bidang sosial, dan ini yang menjadi jaminan kita sekarang gitu. Kadang saya selalu berpikir toh itu Sunda itu atau di Jawa Barat itu kan jumlah penduduknya paling banyak loh, paling besar loh di Indonesia. Tapi dari Soekarno sampai Prabowo dan sampai sekarang pun saya belum melihat dari Sunda kan gitu juga kan. Itu juga kesetaraan sosial karena ada dominasi suku tertentu kan gitu. Itu juga kan bagian dari sebuah kesetaraan dalam konteks sosial. Saya tidak tahu dengan apa namanya kalau jabat sekarang gubernurnya Bapakku Eing apa itu saya jaga dengar itu. Bapak Eing ya apa namanya? Saya agak-agak dipanggil untuk Kang Dedi itu ya. Eing apa? Eing itu apa sih artinya? Bapakku ya. Ya kurang lebih kan diistilahkan lah seperti itu. Siapa tahu nanti kan ke depan bisa jadi seperti itu. Kan itu juga bagian dari kesetaraan. Juga ada kesetaraan dalam konteks ekonomi sampai sekarang pun juga orang bicara soal hilirisasi, tapi pada kenyataannya kami di Maluku Utara pun juga masih sama. Kami punya tambang yang begitu banyak, tapi kesetaraan tentang itu kesetaraan untuk kesejahteraannya malah masih memperhitungkan. Kita punya apa namanya ekonomi itu paling tinggi di dunia. Kita mencapai 27%. Bahkan kita dikategorikan dalam survei sebagai masyarakat paling bahagia di Indonesia, Maluku Utara itu. Tapi lain cerita juga kan gitu. Itu juga menyangkut tentang kesetaraan. Dan itu soal kesetaraan ekonominya. Bahkan kesetaraan soal moralnya pun juga bisa berbicara tentang itu. Dan itu menjadi sebuah catatan penting bagi kita untuk mau merumuskan bagaimana kesetaraan itu bisa menjadi sesuatu yang bermakna dalam sebuah filosofi yang panjang yang sudah kita uraikan bahwa semua orang itu harus diperlakukan sama, gitu kan? Dan harus tidak boleh dibedakan dari suku, ras, agama dan lain sebagainya. Bahkan dalam praktik pun itu kita melihat itu banyak sekali orang bicara tentang apa namanya keadilan yang pada kenyataannya sekarang kita masih fokus pada kelompok mana yang paling oke, yang paling baik, paling benar. Padahal dalam tatanan kesetaraan tidak boleh harus hadir seperti itu. Kelompok ini yang paling baik, kelompok ini yang paling benar, suku ini yang paling baik, suku ini yang paling benar, kami yang menang, kalian yang kalah, dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari sebuah ketidakadilan yang dimunculkan dalam ketidakmampuan kita dalam pemahaman tentang kesetaraan. Hingga ini berdampak sangat besar. Dan itu pun juga saya baca banyak sekali tulisan-tulisan yang sangat luar biasa tentang kesetaraan dalam praktik yang ditulis oleh teman-teman semua di dalam buku Setara Tak Setara ini. Bahkan yang terakhir tentang kesetaraan gender. Ini yang menariknya di situ. Apakah sekarang Teteh saya juga sering lupa dari atau Teteh Seni ya yang namanya ada dalam buku ini, gitu kan? Apakah sudah bisa disamakan dengan Amaraume sampai detik ini? Saya yakin tidak. Walaupun semua orang masih bicara soal keadilan dalam kesetaraan gendernya itu, orang hanya fokus kepada. Jadi kita di sini kan punya kesadaran dalam kesetaraan itu kan hanya penanda. Jadi sirkulasi kesadaran kita itu karena penanda, maka seremonialnya kan muncul setiap tahun. Kita hanya menggelar Hari Kartini sebagai sebuah emansipasi untuk bicara kesetaraan gender. Ya, kita adakan aja itu harinya, lalu kita posting perempuan-perempuan hebat. Gitu. Lalu apalagi Hari Wanita lah, Hari Perempuan atau apalah begitu, Hari Ibu dan lain sebagainya.
Kesetaraan yang seperti ini yang akhirnya membuat dunia itu semakin salah kaprah. Karena kenapa? Karena kita masih mengkotak-kotakan yang namanya jenis kelamin, yang namanya suku, yang namanya ras itu masih terjadi sampai detik ini. Bahkan itu susah untuk mau dihapus. Tidak akan sama dimanapun. Saya dengan teteh moderator ini sekarang kalau jalan di BIP di mall itu, ketika saya jalan sambil apa namanya berpelukan karena tetehnya pakai jilbab, saya lagi pakai apa namanya sorban atau apapun, mungkin orangnya membahasnya bukan sorban saya, tapi bahasnya adalah jilbabnya teteh, karena kita berpelukan di tempat yang ramai. Sekarang sampai detik ini, apakah janda dan duda itu masih sama? Tidak sama. Kalau saya ini masih berondong, saya nikahi seorang janda, itu banyak orang yang akan membahasakan itu yang berbeda gitu. Oh, kok kamu dapatnya gini ya? Tapi ketika seorang cewek yang masih ingusan dapatnya seorang duda, orang nggak biasa, kan gitu kan? Kenapa kamu mau sama dia, kan dia janda, tapi kan yang sana kan duda, padahal sama aja. Nah, saya sering sampaikan ke setiap orang, kamu bersyukur kamu dapat mereka karena mereka itu sudah kehilangan prajakanya atau virginnya pada tempat yang jelas. Kamu bersyukur loh, sekian banyak orang yang kehilangan kedua-duanya itu tidak pada tempatnya, dan kamu mau cari sekarang yang seperti apa. Kan gitu cara merasionalkan kita gitu kan untuk membedakan itu, tapi pada tingkatan itu sampai sekarang masih terjadi. Jadi cara berpikir kita untuk mau merumuskan kesetaraan dalam bentuk gender ini, kita harus hapus dulu segala bentuk aturan dan bentuk ya regulasi yang membatasi itu. Kan sangat tidak masuk akal kalau kita membatasi 30% perempuan untuk masuk ke politik praktis, kan tidak perlu harus dibatasi, karena kebebasan itu, hak itu tidak boleh harus dibatasi. Nah, itu untuk kesetaraan, kan gitu kan cara berpikirnya kita. Ya silakan dong, dia mau 100% kayak perempuan semua, ya terserah dia, memang harus dapatnya begitu kan gitu. Jadi kita tidak boleh mengukur sesuatu itu pada ranah yang memang ya jenis kelamin gitu kan, perbedaan itu tidak boleh. Itu kan disampaikan juga, itu banyak orang menulis tentang. Nah, ini suatu kesadaran kita untuk bisa menikah, karena pada hakikatnya orang akan memahami bahwa perempuan pada hakikatnya nanti akan menjadi seorang ibu lewat konteks kasih sayangnya, lalu seorang lelaki akan menjadi seorang bapak pada konteks pekerja kerasnya, maka orang akan menyimpulkan bahwa pekerja keras itu lebih dominan dalam konteks keluarga, karena dia sebagai tumpuan keluarga untuk bisa menjalani kehidupan. Nah, yang itu juga yang akhirnya membuat perbedaan antara lelaki dengan perempuan. Walaupun pada konteks itu sampai detik ini masih muncul ya banyaklah perempuan yang sudah bisa kerja, menghasilkan duit sendiri dan lain sebagainya. Walaupun pada kenyataannya masih banyak juga perempuan yang akhirnya ketika dia memiliki pendapatan yang lebih dari pasangannya, prianya, perempuannya pun juga jadi lupa diri gitu. Kadang selalu menganggap bahwa karena sudah dapat duitnya lebih banyak, akhirnya caranya sudah mulai berbeda gitu. Pandangan ke pasangannya dan lain sebagainya itu juga terjadi. Maka ada kebebasan yang harus kita bebaskan. Setidaknya itu yang saya sampaikan sebagai pembuka ini saja, agar kita diskusinya juga lebih baik lagi ke depan. Mungkin seperti itu sih, Teteh, cara menggurui saya di introduction malam hari ini. Terima kasih. Mantap, luar siap. Terima kasih Mas Amar Ome untuk paparan singkatnya, tapi menurut saya sangat tidak singkat untuk kita diskusikan gitu ya, karena saya sendiri Mas Amar kebetulan saya juga berkecimpung di bidang hukum ya. Ini kebetulan saya tadi ingat apa yang disampaikan Mas Amar gitu ya, gimana kita untuk setara di awalnya, ya udah kita harus hapus dulu segala bentuk aturan
yang membatasi ketidaksetaraan itu terjadi gitu ya. Salah satunya misalnya 30% wajib ada perempuan di misalnya di DPR kita gitu ya. Bahkan yang kemarin ya Mas Roy, yang terpilih kemarin anggota DPR kita yang terpilih di salah satu komisi yang menaungi bagian perempuan itu justru tidak satupun dari mereka yang merupakan seorang perempuan begitu ya. Jadi itu juga cukup miris sih karena menurut saya karena tadi bahasanya Mas Amar kan karena sekarang itu kita masih bahasanya Mas Dani tadi ya kita belum sampai ke titik setara itu ya karena kita masih bergulat dengan apa itu setara itu kita masih bergulat di sana makanya mungkin ya nanti Mas Amar dan Mas Dani boleh eh, koreksi kalau pendapat saya ini salah. Mungkin salah satu bentuk yang bisa kita dorong saat ini itu adalah ya keterwakilan perempuan itu sendiri di mungkin di tempat-tempat yang strategis atau yang dia tuh sangat-sangat rentan untuk tidak terjadinya ketidaksetaraan itu sendiri. Nah, bahkan nih teman-teman kalau misalnya sebagai informasi nih Mas Amar dan Mas Dani di bidang hukum itu sendiri bahkan kita waktu itu advokasi perma perempuan berhadapan dengan hukum. Itu salah satu kegelisahannya itu seperti yang tadi Mas Amar sampaikan ilustrasinya begitu ya bagaimana kemudian publik itu memandang negatif itu terkait beberapa aspek kehidupan itu ya udah yang disasar duluan itu ya perempuannya gitu ya. Jadi perma yang kita dorong waktu itu perma 3 2017 itu adalah salah satunya ketika seorang perempuan berhadapan dengan hukum di dalam kasus kekerasan seksual itu kan sangat rentan ya mereka akan dijudge lebih banyak di dalam kejadian yang menimpa mereka. Nah, salah satu yang kita dorong itu adalah ya harusnya orang-orang yang ada di lingkungan si korban itu harusnya support dulu si korbannya gitu ya biar dia bisa speak up dan dia bisa memberitahukan atau diberi ruang yang nyaman untuk dia menyampaikan apa yang sudah terjadi kepada dia bukan malah menjudge dia sehingga dia sulit untuk mendapatkan keadilan terhadap dengan kasus yang sudah menimpa mereka. Jadi itu saya setuju banget dengan beberapa ilustrasi yang Mas Amar Ome sampaikan gitu ya sangat-sangat relate gitu karena memang sampai hari ini saya pun juga masih bergelut ya, maksudnya masih menyuarakan hal-hal yang serupa yang disampaikan oleh Mas Amar dalam pekerjaan-pekerjaan saya sehari-hari, misalnya dalam satu bentuk tulisan. Dan kita bersyukur sekali teman-teman karena di dalam forum kali ini berbicara tentang kesetaraan, kita menghadirkan luar biasa sekali narasumber kita yaitu Mas Amar dan Mas Dani. Karena sulit sekali rasanya ini mungkin sedikit sharing aja, sulit sekali waktu kita mengadvokasikan kesetaraan, khususnya misalnya dalam hal kebijakan perempuan itu, keterlibatan laki-laki yang sangat minim itu juga menjadi penghalang gitu ya, eh, untuk perempuan itu bisa disetarakan dalam beberapa aspek, terutama dalam bidang hukum itu sendiri. Nah, mungkin sebelum ke teman-teman ini sangat sudah banyak sekali pertanyaan yang disampaikan kepada Mas Dani dan juga Mas Amar. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan boleh diketik dulu, tapi saya izin tanya satu dua pertanyaan mungkin ya ke Mas Dani dan Mas Amar karena kan sama-sama penulis nih di dalam buku Setara dan tapi tidak tak seteru ini. Nah, itu kan tadi berdasarkan diskusi kita itu berangkat dari adanya kegelisahan Mas Amar dan juga Mas Dani tentang ketidaksetaraan yang ada di Indonesia. Makanya Mas Amar mengangkat beberapa isu kesetaraan tadi yang disampaikan tentang politik, hukum, dan juga gender itu sendiri. Dan Mas Dani juga menyuarakan tentang kesetaraan dalam hal kultural itu sendiri ya, ras. Nah, hingga hari ini kalau boleh tahu, selain menerbitkan buku yang luar biasa ini, apakah teman-teman dari penulis Tara Tak Seteru ini juga melakukan follow up atau advokasi lebih lanjut kah hingga hari ini dalam menyuarakan kesetaraan itu sendiri? Mungkin boleh Mas Dani duluan ya, biar Mas Amar minum dulu gitu ya, napas dulu karena udah habis ngomong. Boleh Mas Dani silahkan. Oke, Mbak Siska, makasih pertanyaannya. Berarti ini terkait langkah nyata yang kita lakukan gitu ya, Mbak, selain menulis. Betul. Jujur Mbak ya, karena memang saya sendiri baru lulus ini ya kan, kemarin-kemarin status saya masih mahasiswa gitu. Untuk saat ini memang yang saya lakukan hanya tanda kutip memproduksi pengetahuan gitu, belum sampai ke tindakan nyata atau mungkin advokasi secara langsung ke pemerintah mungkin ini dalam konteks ini ya. Mungkin tadi saya juga dengar cerita dari Mas Amar, nanti mungkin saya bisa kolaborasi dengan Mas Amar gitu ya buat advokasikan itu, karena kayaknya Mas Amar
di tubuh pemerintah itu sendiri. Sementara saya kan di sini baru lulus gitu ya Mbak ya. Jadi memang em, gerakan saya masih terbatas gitu. Jadi saat ini saya masih terbatas memproduksi pengetahuan aja sih Mbak. Kayaknya itu bukan hanya deh Mas Dani, Oh karena iya kan bukan tadi hanya. kalau bahasanya bahasanya Mas Amar justru kita bisa setara itu ketika kita udah punya sama pengetahuan yang sama-sama banyaknya gitu ya, sama-sama mumpuninya, barulah kita bisa bergerak biar sama-sama setara. Luar biasa. Boleh Mas Amar silahkan dijawab juga pertanyaan yang sama. Nah, justru ketika kita masih bicara soal pengkotak-kotakan, bahwa ada merah dan hitam, atau biru dan putih, itu kan tidak setara namanya. Lalu ketika ada diksi yang muncul bahwa kebetulan gitu ya, dengan uh, saya baru S1, saya baru S2, atau saya mungkin baru SMA, lalu saya mungkin akan tidak setara ketika berbicara dengan seorang profesor. Kesetaraannya dari sisi apa? Kalau bicara ilmu, ilmu itu tidak ada setaranya. Untuk tidak disetarakan, tidak begitu. Coba ada yang panggil satu profesor untuk bicara soal apa ya? Saya mau cari apa di sini? Puntung rokok gitu, untuk dijadikan sebagai sebuah kreasi kerajinan tangan untuk menghapus tulisan di papan tulis kan umpama begitu. Kalau saya punya keterampilan itu dibandingkan dengan seorang profesor yang tidak punya keterampilan itu, berarti punya pemahaman kita yang berbeda dan punya pengetahuan yang berbeda. Kesetaraan itu kan diukur lewat bagaimana kita mampu mengilhami kebebasan kita yang kita berikan buat masyarakat, buat orang lain. Itu namanya kesetaraan. Sekarang saya punya pemahaman pengetahuan tentang ilmu bahasa, ilmu sastra, saya bagi kepada orang lain, itu bagian dari kesetaraan yang saya berikan. Ketika ada seorang teman saya yang dia punya ilmu hukum dan ilmu politik, katakan lalu dia bagi, juga sama, walaupun kita berdua dalam posisi yang berbeda, tapi proses kemanfaatan itu yang akan dilihat bahwa itu adalah bagian dari kesetaraan. Nah, sehingga tadi ada muncul, mungkin saya nanti begini-begini, saya rasa tidak harus juga, karena itu juga nanti tidak mensetarakan bahwa bisa jadi saya lebih di atas dan nanti yang satunya lebih di bawah, tidak boleh begitu. Kita tetap bersama karena pemahaman saya dengan pemahaman yang lain belum tentu saya di atas dan yang lain juga lebih di atas, kan tidak perlu harus begitu, karena yang saya tahu ya ada pada diri saya dan yang lain tahu ada pada diri mereka, dan bisa jadi yang mereka tahu saya tidak tahu dan lain sebagainya. Kesetaraan itu yang harus kita munculkan lewat kebebasan. Kebebasan kita untuk memahami bahwa ternyata apa yang kita butuhkan itu adalah bagian dari hak kita, dan apa yang kita berikan juga adalah bagian dari kewajiban kita. Nah, sehingga disitulah kesetaraan itu dia mulai hadir. Kalau di Finlandia aturan yang banyak itu membunuh daya kreativitas, maka kita di Indonesia yang punya banyak aturan itu adalah bagian dari pembunuhan kesetaraan. Di Finlandia itu tidak perlu harus banyak aturan. Satu aja cukup dia. Udah langsung dipakai semua. Kan kreativitas itu kan ujung pangkal orang untuk melatih proses penalaran setiap orang untuk menjadi hebat. Kenapa begitu? Karena sarjana orang kuliah itu untuk menjadi kreativitas. Sarjana itu kan asal katanya dari bahasa Kawi kuno yang disebut dengan sarjanhar. Sarjanhar itu artinya kreativitas. Lalu apa maksudnya? Maksudnya adalah seorang sarjana itu harus kreatif. Dan kreatif itu di dalamnya ada kebebasan. Kalau kita dibuat dengan aturan yang kaku dan segala macam, orang mau kreatif bagaimana? AEC mau buat diskusi di alun-alun kota Bandung, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di sana disusuki dengan berbagai macam aturan yang harus lewat ini, lewat itu, dan berbelit-belit. Akhirnya kreativitas yang AEC buat di alun-alun kota Bandung tidak akan terlaksana. Akhirnya kita butuh tadi ada kebebasan, yang kebebasan itu memang kebebasan tidak harus diartikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tidak.
Karena pada hakikatnya manusia itu dia akan mengadili dirinya sendiri gitu. Dia akan mengadili dirinya bahwa apakah saya itu bisa bermoral, apakah saya tidak bermoral, apakah saya pantas, apakah saya tidak pantas. Dengan sendirinya dia akan mengadili itu gitu. Dan dia akan menerapkan proses pengadilan terhadap dirinya untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Sejahat apapun orang itu semua pasti akan ada bentuk keadilan dalam dirinya. Kan sadar itu kan akan muncul. Mana ada orang tua pencuri, anaknya dia mau juga pencuri, tidak ada lah. Orang tua yang pencuri pun dia tidak mau anaknya juga kayak dia jadi pencuri. Jadi ada kebebasan karena kesadaran itu ketika dimunculkan dia harus diberikan ruang yang sebebas-bebasnya. Kesadaran kalau dimunculkan lewat praktik yang memang harus begini, jangan begitu, nanti begini, nanti begitu, harus lewat ini, lewat begitu, itu pasti lika-liku jalan yang terlalu itu pasti akan berbeda. Hilirnya pasti jadi lain. Kasat mata saya sih begitu sebenarnya. Karena kita harus bicara. Karena sekarang saja kalau kita bicara kesetaraan saja, orang nanti di Zoom ini ketika ada yang mau bertanya, berpendapat, tidak diberikan kesempatan, bagi dia tidak adil. Kenapa yang lain dikasih kesempatan, saya tidak dapat? Nanti ada yang panitia bilang, iya ini karena waktu Pak, ini karena waktu Bu, kita tidak mungkin sampai pagi. Jadi gimana ya mungkin. Lalu orang melihat, wah ini tidak adil ini. Yang ada yang dapat kesempatan bicara, ada yang tidak. Nah, lalu kesetaraan itu kan begitu. Jadi banyak praktik yang memang harus kita bisa bisa luruskan gitu. Pada nyatanya saya berkesimpulan bahwa ternyata kesetaraan itu butuh ada kebebasan kita untuk berekspresi. Kebebasan kita di dalam ekspresi, dalam melakukan sesuatu itu tidak harus dibatasi lewat regulasi yang memang itu membuat kekakuan kita untuk berpikir itu semakin rancu. Tidak harus begitu. Regulasi oke ada karena itu norma, karena itu sebuah aturan, memang harus begitu. Tetapi tidak wajib dulu kita lakukan dengan karena ya sekarang kita sudah hadapi begitu. Saya sih salut sih kalau Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu sempat bilang kita terlalu banyak aturan sehingga susah untuk itu memang benar. Harusnya ada kebebasan yang harus kita lahirkan di saya. Dengan kebebasan itulah maka semua orang ini pasti akan juga dia bebas berbicara. Saya yakin semua kan jadi hebat. Tapi kalau kita ya sandari aja dengan ini ya akan susah. Saya sih begitu sih kalau solusi sederhananya untuk pertama begitu sih teh. Ada kebebasan sehingga kita tahu dari hak kita untuk menerima dan kewajiban kita untuk memberi. Itu adalah bagian dari kesetaraan. Mantap. Siap, Mas Amar. Ini saya langsung realisasikan nih pesan-pesan Mas Amar untuk mewujudkan kesetaraan di forum ini. Mungkin sebelum ini ada beberapa teman kita yang mau open mic. Jadi mungkin untuk responnya nanti pertama kali boleh Mas Dani respon dulu terkait dengan pertanyaan Kak Saptini ya tentang kanji yang sudah beliau tanyakan di kolom chat. Namun sebenarnya sudah direspon Mas Dani, tapi ada yang mau ditambahkan open mic. Baru setelah itu nanti forumnya atau izin open mic-nya juga nanti akan saya oper ke Kak Asmaul. Gitu ya. Silakan Mas Dani dan Kak Saptini Arianti. Silakan Teh Saptini, mungkin makna dari huruf kanjinya tadi Teh. Oke, halo. Kedengeran suara saya? Kedengeran Bisa. Teh. Masuk Teh Mas. Oke, bisa tolong ditampilin lagi itunya apa namanya tadi yang halaman awalnya, Kak? Mas Dani, bisa tolong ditampilin lagi sedikit. Oke, sebentar Teh. Oke. Ini ya. Iya, tadi yang orang bawa box. Oke. Nah, itu bacanya Teng Si Chiao Huan. Nah, di sini emang ada arti kata
setara, ya. Kalimatnya sendiri itu artinya pertukaran yang setara, tapi maksudnya pertukaran setara di sini itu bahasa niaga, jadi equivalent exchange gitu. Jadi lebih ke sistem barter atau pertukaran dalam hubungan gitu. Jadi kesetaraan dalam pertukaran dalam misalnya kerjasama, misalnya gini, Kak Dani itu misalnya jadi humas, kerjanya ini, terus saya jadi bendahara. Volume pekerjaannya besar, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, meskipun pekerjaannya beda, deskripsi pekerjaannya beda, gitu. Nah, jadi apa tuh namanya, Teng Si Chiaohuan ini adalah istilah bahasa niaga dalam bahasa Mandarin. Itu. Jadi bukan kesetaraan secara umum seperti yang sedang kita bahas gitu maksudnya. Bukan kesetaraan sosial dalam bidang apapun gitu. Jadi lebih ke bahasa niaga istilah ini. Jadi ada di situ maksudnya dalam sistem barter, pertukaran dalam hubungan, sedangkan konsep untung ruginya itu tidak juga dinilai dari, tidak selalu semata-mata dinilai dari konversi apa namanya mata uang gitu. Jadi perspektif kedua belah pihak tuh nilai yang setara harus dirasakan atau dianggap setara oleh kedua belah pihak yang dilibatkan dalam pertukaran. Misalnya Kak Dani punya roti 10, saya punya beras sekilo. Deal nggak nih kita tukeran gitu. Jadi lebih ke barter gitu. Gitu sih Kak pengalaman ininya, poinnya dari kalimat tadi. Gitu. Oke, makasih Teh Septi. Sebenarnya tadi saya Oke, siap. ambil ini cuma buat nonjolin, oh ini ada perspektif multikulturalisme gitu. Jadi kayak mereka emang exchange hal yang setara gitu. Jadi saya pakai tadi dapatnya dari Canva juga sih Teh. Nggak apa-apa sih, keren. Kalau kan berarti Nggak apa-apa, keren kok, keren. Sorry ya, saya cuma menambahkan aja. oke, makasih Teh Septini. Gimana? Ya, Makasih gimana, penambahannya. gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau Oke, kalau ada. secara sosial yang kita bahas nih katanya seperti apa emang Teh? Oh, kalau dalam bahasa Mandarin, Iya, betul. maksudnya. Kalau ini kan tadi lebih kayak ke Oh, exchange in ekonomi gitu kan. Kalau yang setara mungkin lebih tulus iya, gitu iya. bahasanya. Kesetaraannya dalam bidang apa? Mungkin dalam bidang Kalau soalnya kalau dalam sosial bahasa gitu. Mandarin kesetaraannya beda-beda kan? Uh, uh. Oh, kalau apa namanya? Kalau kesetaraan sosial, itu sehui pingteng. Jadi pingteng itu kesetaraan. Sehui itu Uh, sosial. Sehui pingteng. Kesetaraan sosial. Itu. Oke. Sedangkan kalau menurut apa tuh namanya? Menurut ini kesetaraan sosial tuh maksudnya ya tadi itu apa namanya melibatkan konsep untung dan rugi. Kalau misalnya pakai yang tadi, pakai yang kalimat yang tadi ada di yang di halaman awal PPT tadi gitu. Gitu sih. Oke, noted. Makasih Teh. Siap-siap punten ya. Gak apa-apa Teh, aman. Oke, thank you. Baik, terima kasih Teh, terima kasih Mas Dani. Ya, mungkin kesempatan selanjutnya boleh aku izinkan ke Kak Asmaul ya. Silakan Kak. Kak Asmaul masih ini enggak ya? Masih ada di Zoom nggak ya? Belum, Kak. Ada Kak Asmaul? Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya di Ya, sini silakan. agak tertarik dengan pembahasannya Pak Amar Ome. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat saya selaku
mahasiswa yang kemudian mengempuh mata kuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Pak Amar Rome juga selaku dosen saya. Izin Pak untuk menampilkan slide yang tadi yang Pak tampilkan di layar. Yang punya Mas Amar berarti ya Mas ya? Aku bantu share Iya, ya, sebentar. Kelihatan nggak Mas? Ayo, Silahkan. ikan dulu ini. Iya. Terima kasih ya. nggak kelihatan slide-nya Mbak. Mas Dani kelihatan nggak Mas? Apa di saya ya? Kelihatan Mbak, aman. Oh, Buku tapi itu ya? Mas Asmaul nggak kelihatan ya? Aku share Iya, di chat kali ya Mas. ya nggak kelihatan sini Mbak. Oh nggak kelihatan. Bentar ya, aku bantu share di chat ya. Bentar. Udah Mas, aku share di chat ya. Oh iya Mbak. Nah, dah. Nah, saya tertarik dengan poin pertama soal kesetaraan hukum, di mana Pak menulis bahwa kesamaan di depan hukum. Kalau saya kembali ke literasi yang kemudian pernah saya baca dalam tulisannya John Locke, dalam Equality of the Law atau sama di depan hukum, itu kebalikannya. Pengertian soal sama di depan hukum itu salah diartikan menurut John Locke, bahwa bukan kita sama di depan hukum, tapi kita yang berbeda itu harus punya akses yang sama dalam hukum yang satu. Kalau misalkan saya ke pertanyaannya bahwa kita sama di depan hukum, lantas mengapa dalam realitas yang sekarang kita alami, kebanyakan masyarakat-masyarakat yang kategorinya masyarakat miskin itu punya akses atau tidak punya kesamaan di depan hukum. Jikalau hukum itu dia harus sama di depan masyarakat. Dan yang soal yang kedua, saya pernah bertanya ke depan dosen saya mengenai dengan kenapa sih jikalau ada kesetaraan perempuan hanya diberikan ruang dalam politik itu 30%. Artinya tadi saya sempat mendengar bahwa selaku Pak Amar menyampaikan bahwa tidak ada kesetaraan di situ karena ada pembatasan jumlah kota yang harus dipenuhi oleh perempuan. Terus dosen saya menjawab bahwa itu tidak dibatasi karena ada kata maksimal dan minimal. Kalau misalkan menggunakan kata maksimal, berarti itu ada pembatasan ruang yang kemudian dibuat untuk perempuan dalam ruang publik atau dalam ranah politik. Tapi yang digunakan di situ adalah kata minimal 30%. Artinya bahwa jika dia tidak mencapai 30%, dia harus kembali ulang untuk mengisi kota yang sama. Dia harus sampai pada 30%. Dia tidak mentok. Artinya bahwa dia bisa lebih dari 30% dan lain sebagainya. Berarti di situ soal kesetaraannya cacat lagi dia dalam melihat kesetaraan dalam ruang publik. Mungkin itu saya dari pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Kak Asma. Oh, maaf ya Kak, tadi saya salah sebut deh. Saya tadi panggil teh. Silakan Mas Amar untuk direspon. Ya, kalau yang tadi itu mau apa namanya, pembahasan tentang hukum tadi itu memang benar, ada aksesnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena itu di bukunya Manusia Suci yang ditulis oleh Agamben itu
arahnya memang ke situ. Jadi bukan hukumnya, kita harus lihat manusianya. Ada proses akses, itu berada pada tidak hanya sistemnya, tetapi pada ukuran manusianya. Manusia itu kalau dikategorikan dia harus berbeda, maka pada jalan regulasinya dia akan larinya berbeda juga. Karena nanti simpulannya orang akan melihat bahwa mencuri ayam itu akan dia sama dengan mencuri duit 1 triliun. Karena itu punya perilaku sama-sama mengambil hak milik orang lain. Karena di hukum kita sudah mencantumkan bahwa ada besar kecil untuk ukuran hukumannya, maka di sana dia mengarah kepada aturannya, tidak kepada orangnya. Sedangkan kebebasan yang kita maksudkan untuk yang seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu mahasiswa tadi itu, ya sesuai yang harus seperti itu. Pendapat-pendapat dari John Locke, Agamben, dan lain sebagainya itu bagian dari cikal bakal kita untuk memahami kesetaraan. Nah, harus ada kebebasan. Maka dalam hukum juga harus mengikhtiarkan ada kebebasan yang harus lahir. Begitu juga soal perempuan, keterlibatan dalam politik praktis yang 30% dan lain sebagainya, itu juga bagian dari ketidaksetaraan atau kesetaraan yang nanti akan diseterukan, kan begitu. Karena pada dasarnya tidak boleh harus ada pembagian jatah-jatah itu. Makanya kehidupan kita dalam soal regulasi ranah sistem itu banyak ketidaksetaraan. Orang mau masuk ini masuk itu harus pakai kuota, harus pakai ini dengan alasan yang kadangkala juga ya tidak harus sesuai juga kebanyakan. Kita mau ini kita batasi persennya sekian. Orang yang mau masuk sini harus dibatasi. Padahal semua orang harus memiliki kebebasan itu. Aturan itu kan tidak harus menjadi hal baku untuk karena aturan itu harus mengikuti realita yang harus ada gitu. Harus disesuaikan kan gitu. Problemnya yang harus kita pahami. Jadi saya sih setuju yang disampaikan tadi, memang harus kita buat ada suatu kebebasan untuk menjalankan apa yang disebut kesetaraan. Karena pada hakikatnya kesetaraan itu ya soal kebebasan bagi saya dalam kesan mata saya. Lalu kita belum jadi manusia yang merdeka, manusia yang bebas, bebas dalam tanda kutipnya, kita belum bisa melahirkan sebuah pikiran untuk kesetaraan. Karena kesetaraan itu salah satu bentuk dari nilai kebebasan untuk melahirkan sebuah keadilan. Banyak kan kita dapatkan setiap hari di lingkungan kita, ketidaksetaraan itu banyak sekali yang kita dapatkan. Bahkan katakanlah dari untung rugi tadi, kita bicara soal ranah ekonomi, insentif orang itu kan didapatkan kan tidak setara. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang pekerja pekerja tambang atau pekerja lainnya punya upah yang demikian kan tidak setara. Bagaimana asisten rumah tangga dan lain sebagainya, ketidaksetaraan itu kan munculnya kan jauh sekali. Walaupun orang pemahaman itu dengan teori Maslow bahwa insentif itu diikuti dengan kinerja kan gitu. Kinerja kita kan harus baik, insentifnya akan baik gitu. Kinerja kita tidak baik, insentifnya juga tidak baik. Itu disebut dengan kesetaraan. Ya, ada kesetaraan itu. Saya sekarang menghasilkan satu mendapatkan atau diberikan tugas, saya dapat menghasilkan air asin itu diubah menjadi minyak pengganti bensin umpama petrolite atau apapun itu yang tidak oplosan ya, yang murni gitu. Katakanlah seperti itu yang saya bisa hasilkan. Kinerja saya bagus dong. Insentif saya tidak harus sama dengan salah seorang yang mungkin dia dapat menghasilkan ya bisa dikata air hujan yang bisa diminum kan gitu. Katakanlah. Biasa aja gitu. Beda dengan punya saya kan. Nah, itu sisi kesetaraan itu tidak muncul. Sekarang orang kan kasih sama semuanya.
kasih sama dalam kategori yang tadi kalau bicara soal ekonomisnya. Sehingga bicara soal pembagian hulu hilirnya, pembagian soal hilirisasi dan lain sebagainya itu tidak akan dapat. Karena kalau memang seperti itu, ya orang Papua harus bicara pendapatannya harus lebih banyak dong. Kenapa? Karena di sana mereka punya sesuatu yang dihitung lewat kinerjanya itu lebih berharga, lebih banyak kan gitu. Mereka harus bisa dibedakan dengan yang lain. Nah itu kalau kita bicara soal kesetaraan. Gitu. Jadi kita harus punya kebebasan untuk mengukur itu sehingga kita bisa mampu melihat siapa kita dan siapa orang lain dalam bentuk kesetaraan. Karena kehidupan ini pada hakikatnya butuh kebebasan untuk melihat kesetaraan itu sejernih mungkin. Kalau tidak, tetap kita akan seterukan dan berseteru gitu tentang itu. Mungkin begitu sih kalau saya ya. Baik, kayaknya masih ada satu lagi terkait yang 30% tadi Mas Aman mau tambahin respon nggak? Tadi kan Oh ya, Kak tadi iya pada intinya tadi memang apapun itu setiap jangankan 30% untuk praktis perempuan harus keterlibatannya. Dalam kehidupan kita hari-hari semua pun juga pakai persen-persenan yang tadi saya sampaikan. Dan itu tidak orang mau katakan kalau di kampus ada penerimaan mahasiswa apa semuanya pakai persen. Untuk SNMPTN ini, untuk seleksi bersama kuotanya segini. Itu kan tidak setara. Artinya kesempatan orang itu kan dengan berbagai alasan. Oh ini karena gedungnya tidak cukup. Oh ini karena ya seharusnya kemauan orang untuk mau masuk kuliah itu harus diakomodir dan soal yang lain nanti akan mengikuti itu kan harusnya begitu. Sekarang oh ini karena dosennya kurang diterima diperbanyak dosennya diterima lagi dosennya kan gitu kan. Ah, itu namanya kesetaraan. Jadi kita tidak akan membatasi itu gitu katanya. Kan orang bilang sekarang kalau macam ada tes polisi, oh nanti semua masyarakat tes polisi, siapa yang nanti jadi semuanya diterima begini-begini. Ya bukan begitu. Tapi cara pembagian kita untuk membagi seperti itu kan tidak harus yang ya kita lihat seperti yang sekarang kita alami. Yang akhirnya ya semuanya jadi kamuflase kan. Orang masuk begitu ya semuanya harus ada fee, semua harus ada orang dalamnya, semua harus ada pembayaran dan lain sebagainya. Karena tadi ketidaksetaraan itu. Jadi ya karena tidak setara, yang di atas semakin naik menjulang ke atas, yang di bawah semakin turun ke bawah, dan dia akan jadinya seperti itu sampai kapanpun. Karena persen-persennya tadi itu yang terjadi. Takutnya sekarang orang ada satu tambang lagi di sana di apa namanya di Bandung, tiba-tiba pekerjanya ya di sana pasti akan keluarkan dong regulasinya menerima semua pekerja tambang di Bandung 56% harus warga Bandung kan gitu. Dan sisanya di luar dari Bandung katakanlah kan seperti itu. Yang kita temukan sekarang kan seperti itu. Ada persen-persen. Kesetaraan itu kita harus hilangkan ini. Kalau sekarang kita sudah punya kebebasan, tidak ada lagi Bandung, tidak ada lagi Ternate, kita sama. Maka perempuan dan laki dia sama, suku manapun sama, agama manapun sama. Walaupun dalam konteks agama kan kita tinggal berbeda pada soal keyakinan dalam ibadah kita kan gitu. Tapi soal kemanusiaan kan kita sama. Nah, maka konteks inilah yang harus kita bangun, ada kebebasan itu. Setiap presentasi yang kita munculkan sampai kapanpun akan berbeda. Sampai sekarang juga jangankan itu dosen saya sebagai dosen yang bertanya tadi katakanlah mahasiswa, kita akan membedakan bahwa tingkat kesetaraan seorang dosen dengan mahasiswa nanti pada saatnya akan dibedakan. Sehingga di situ kesetaraan itu tidak akan muncul. Maka mahasiswa tidak akan mungkin berdebat dengan dosen. Oh kalau di Perancis tidak begitu. Di Perancis setelah revolusi Perancis di sana sudah diterapkan ada sistem tiganya yang apa namanya liberty apa namanya kebebasan itu terus persaudaraan, egalite dan lain sebagainya itu sudah makan anak-anak SMP sudah
dipersilakan untuk berdebat, dipersilakan untuk harus menyalurkan itu. Nah, itu yang menarik, yang belum kita punya, karena kita ada kearifan lokal yang kita bangun. Jadi memang itu yang memang kita pertahankan, dan itu memang bagus. Cuman tadi ada kebebasan yang harus kita lebih luangkan lagi, sehingga kita lebih memahami tentang arti dari yang namanya kesetaraan itu. Kalau tanpa kebebasan, kita yakinlah kita tidak akan punya kesetaraan. Bahwa Bandung masih Bandung dengan lautan apinya, dan Ternate masih Ternate dengan kota rempahnya. Dan kita belum setara sebagai bagian dari sebuah negara yang berkesatuan, negara yang punya kedaulatan Sabang sampai. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih Mas Amar. Semoga menjawab ya Mas Asma. Nah, Mas Dani ada yang mau ditambahkan? Ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah Mas Dani jawab ya di chat. Apa ada yang mau ditambahin penjelasannya di forum secara verbal? Boleh Mas Dani? Kalau dari saya sebenarnya sudah cukup sih Mbak. Jadi mungkin kalau Mas Amar tadi lihatnya lebih ke kebebasan ya. Kalau saya lihatnya memang lebih ke interaksi antar sesama manusia gitu. Jadi memang Hmm. untuk mencapai kesetaraan itu mau nggak mau kita harus menurunkan ego gitu. Mungkin saya harus mengucapkan kembali yang sudah saya jawab ke Mas David tadi ya. Jadi kalau menurut saya memang kita mungkin manusia terdidik itu belum pasti jadi manusia yang bijak gitu, karena agar interaksi itu bisa menjadi setara, menurut saya memang hal yang pertama harus kita turunin tuh ego. Jadi mau kita sepintar apapun atau setinggi apapun jenjang kuliahnya, tapi kalau masih ego, interaksi itu nggak bakal setara gitu loh. Karena memang dalam interaksi itu yang kita lakukan adalah mengakomodasi perspektif ataupun mungkin posisi dari lawan bicara kita gitu. Kalau dari saya Mbak ya, karena saya menyoroti tentang multikulturalisme dan juga interaksi yang setara gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dani. Ini belum ada lagi ya pertanyaan dari teman-teman ataupun permintaan untuk open mic. Mungkin kalau masih ada, boleh saya tunggu. Bukan maksud membatasi ya Mas Amar. Jadi kalau masih ada, saya akan tunggu beberapa menit saja. Namun sembari itu saya ingin izin bertanya ya Mas Amar. Ini ada pertanyaan follow up juga mungkin. Saya ingin memfollow up yang tadi sudah disampaikan atau ditanyakan oleh Mas Asmaul ya terkait dengan kayak pembatasan atau persentase di ruang politik misalnya 30%. Nah, bagaimana tanggapan Mas Amar terkait dengan kalau misalnya perspektifnya jangan-jangan persentase itu dibuat misalnya kayak di 30% misalnya di DPR atau misalnya untuk satu kuliah di jurusan tertentu harus ada misalnya teman-teman kita dari Papua kayak gitu-gitu. Bagaimana tanggapan Mas Amar? Jangan-jangan itu memang salah satu langkah yang dilakukan untuk menyetarakan hal yang memang saat ini tuh belum setara. Jadi salah satunya dengan affirmative action itu sendiri. Menurut Mas Amar itu bagaimana? Itu justru bukan kesetaraan, itu mengucilkan. Sekarang, Dengan adanya, ya contoh ya, hmm, jangan saya bilang di UPI ya, satu universitas katakanlah di mana saja menerima mahasiswa dari Papua, lalu mereka kasih contohnya bahwa sini kami akan menerima mahasiswa dari Papua kurang lebih ada 500 orang masuk dengan cuma-cuma, presentasinya sekian persen. Itu kan mengucilkan, bukan kesetaraan di sini. Mengucilkan harkat dan martabat orang Papua. Politik praktis, setiap calon anggota legislatif atau yang berkecimpung dalam dunia partai politik, Anda masuk dan Anda mengirimkan minimal harus maksimalnya harus minimal 30%. Itu kan mengucilkan kaum perempuan, bukan kesetaraan untuk perempuan. Mengucilkan, karena persentasi persen itu adalah bagian dari pengecualian. Dan dia itu dikucilkan. Bagi saya. Makanya ya harus dibuka ruang. Mau itu nanti perempuan semua, mau lelaki semua, karena memang didapatkan begitu. Tidak
Karena ketika dia ada presentasi dengan begitu, itu bukan apa tadi itu kesetaraan, itu malah kita mengucilkan hak mereka sebagai perempuan. Emangnya tidak bisa harus 100% apa kan begitu kan, perempuan nanti ada yang bilang kan kami juga kan bisa kan, gitu kan sama aja seharusnya. Jadi dipetakan harus 70 pria 30 lelaki, itu kan sudah bagian dari 70 aja udah beda kan. Kenapa nggak harus 50-50? Tapi bagi saya presentasi itu kurang baik. Untuk persen-persennya, untuk menjas tadi itu. Jenis kelamin, suku, bangsa, agama, ras, dan tidak boleh harus ada presentasinya. Karena kita bicara kesetaraan. Kesetaraan tidak boleh ada persen-persennya. Harus Jawanya 50% ya. Sumateranya harus 10 ya. Tidak boleh dong. Perempuan harus 5 ya. Tidak boleh dong. Kan gitu. Ketika itu muncul, maka itu pengecualian. Yang itu mengucilkan. Lalu, nanti kan kayak tadi, orang bisa berpendapat, kenapa ya kami diterima begini? Emangnya kami apaan? Emangnya kami tidak bisa berkompetisi apa? Lalu kami itu masuk dengan diterima mahasiswa Papua, diterima langsung masuk ke sini sebanyak 500 orang, diterima begitu. Kan gitu. Cara nalurinya, berpikir kitanya kan harus larinya kan ke sana. Jangan kita langsung mentang-mentang bilang, wah ini bagus kan. Karena orang tidak paham soal itu. Nanti kayak istilah orang yang tidak paham tuh jadinya kayak begini. Ada seorang gubernur, bupati lalu bilang, wah iya, ini nanti akan kami berikan beasiswa kepada semua mahasiswa S1, S2 maupun S3. Wah hebat. Lalu mereka itu masyarakat dan lain sebagainya bilang, wah ini bupati, gubernurnya luar biasa. Dan begini-begitu dan lain sebagainya. Ya kan mereka tidak paham. Itu duit Anda. Mereka itu hanya mengurusi untuk dibalikan ke Anda. Karena memang itu sudah layaknya masuk ke situ. Kan gitu caranya. Jadi cara itu yang akhirnya nanti takutnya jadi salah. Karena memang itu kan duitnya kita, ibaratnya arisan. Jadi ada pengurusnya yang disuruh mengurusi, kamu pegang ini duit, nanti kamu bagi dia bagi, kamu atur yang ini masuk ke yang ini berapa persen, kamu buka yang ini ke yang ini berapa, yang ini ke ini berapa, sehingga itu mereka tahu itu duit kita ya, mereka punya tugasnya yang bagi-bagi, jangan kalian dibagi, kami kasih pendidikan gratis lalu Anda merasa bahwa India ini hebat, dia ini hebat. Enggak, itu duit kamu, mereka yang bagi. Kan gitu caranya. Bagi saya kalau ditanya tadi soal persen-persen. Menarik lagi tadi kalau soal komunikasi katakanlah. Dalam satu penelitian yang ditulis oleh David Lapako, itu penelitian yang menarik, itu mengindikasikan bahwa manusia itu berkomunikasi itu 73% menggunakan bahasa non-verbal dan hanya 7% menggunakan bahasa verbal. Nah, sehingga di situ dikuatkan lagi oleh teori yang disebut dengan teori speak up yang ditulis yang dikembangkan oleh John L. Austin. Nah, itu luar biasa lagi yang apa namanya bunyinya kalau kurang lebih bahwa setiap kalimat atau ujaran itu tidak mampu dibuktikan benar dan salahnya. Nah, itu menyangkut tentang kesetaraan. Itu tidak boleh melihat orang dengan bentuk yang dalam tatanan komunikasi, tidak boleh yang apa yang kita pahami begitu saja, tidak bisa dengan lambang yang tidak boleh. Sekarang kita di WA grup AFC, ketika katakanlah Teteh lagi buat satu puisi di situ, lalu saya kasih jempol dengan emoji jempol. Itu belum tentu loh saya lagi jempol. Dalam jempolan yang artinya bahwa saya lagi mengakui, saya menganggap itu mantap dan lain sebagainya, belum tentu. Belum tentu emoji saya kasih ketawa di situ, saya lagi ketawa loh. Nah, itu kalau dalam teori komunikasi yang harus dipahami kan dia berbeda. Dan ya banyaklah, sehingga di situ ada bentuk kesetaraan dalam tatanan komunikasi yang harus kita pahami secara baik, bahwa ternyata tidak selamanya yang benar dalam skala berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu dalam kategori yang seperti itu. Karena bahasa yang baik dan benar pun juga beda-beda secara apa namanya lughawinya atau secara harfiahnya, itu pun juga sehingga ini
perlu juga ada pemahaman kita untuk mensiasati itu, karena pada dasarnya orang berkomunikasi dalam konteks berbahasa itu ya terjadi secara uh, sehari-hari, dan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi ya proses non verbal itu dan verbal itu terjadi di setiap orang, sehingga itu adalah bagian dari kesetaraan. Komunikasi saya dengan perempuan saja, kalau istilah bilang tadi ada ego, ya, kalau Teteh komunikasi dengan saya kasih samping gitu sambil komunikasi, itu kan tidak setara namanya, karena Teteh perempuan saya anggapnya di bawah saya, lalu saat ngomong dengan saya kasih samping gitu, menatap ke depan, kan itu juga kan sudah tidak kesetaraan, karena itu secara nonverbalnya kan beda. Tapi itu kan yang terjadi. Bagaimana pendapat perempuan dan pendapat lelaki dalam ranah publik dilihat dalam bentuk yang sama? Tidak semua, dibeda-bedakan kan gitu. Nah, itu yang terjadi karena naluri pendapat perempuan dalam instingnya itu dia memang berbeda. Ibaratnya orang sebutnya begini, insting mengendarai dalam naluri mengendarai kendaraan di jalan lelaki dan perempuan itu beda. Jadi kalau kita buat riset nanti itu beda lagi tuh. Perempuan dalam cara nalurinya berkendara di jalanan sama tidak antara pria dengan lelaki, karena biasanya lelaki itu dia lihatnya bukan hanya 10 meter ke depan dari jalannya, dia sudah mulai nalurinya sudah main di 1 kilometer ke depan nanti gimana gitu. Kebiasaan juga ada perempuan yang dia lihatnya sudah hanya 10 meter aja depan, sen kiri belok kanan juga itu lain cerita gitu. Tapi ada tulisan sini ada the power of emak-emak gitu ya, dalam buku yang sangat luar biasa ini kan juga menarik. Saya pernah menulis the power of konde. Konde itu kayak apa itu yang di belakang itu. Itu yang pernah itu saya tulis begitu, dan itu banyak sekali kita bisa lihatlah pemimpin dunia kan yang banyak mereka mundur dan jatuh karena perempuan. Dibilang perempuan lemah, tapi perempuan bisa meruntuhkan segalanya. Nah, itu juga perlu sebuah pemahaman yang luar biasa. Gitu. Jadi, perempuan tidak layak dapat 30%, karena mereka bisa meruntuhkan 70% itu. Baik, terima kasih Mas Amar, luar biasa sekali untuk tanggapannya, dan juga Mas Dani. Ini karena mungkin belum, udah gak ada lagi sih pertanyaan ini yang saya cek di chat barusan. Dan mungkin boleh kalau dari Mas Dani dan Mas Amar masih ada nggak sih closing statementnya? Atau jangan-jangan Mas Dani dan Mas Amar juga sedang menulis buku mungkin, jadi bisa di-spill juga sedikit. Jadi kita ini bisa menunggu karya-karya luar biasa lainnya terkait dengan kesetaraan mungkin. Boleh Mas Dani duluan? Ya, makasih Mbak Siska. Kalau mungkin kata-kata penutup dari saya dikit aja sih Mbak. Karena saya kebetulan pernah jadi minoritas gitu ya. Saya pernah tinggal di Papua gitu ya, seperti yang pernah saya sorot di tulisan saya juga. Jadi mungkin eh, saya tahu gitu rasanya jadi minoritas, dan bagaimana kita tidak dihargai gitu istilahnya di suatu lingkungan. Tapi mungkin yang jadi nyorot yang saya soroti di sini mungkin teman-teman, ketika mungkin saat ini kita minoritas gitu, tapi kita saat ini mayoritas gitu, tapi mungkin sebisa mungkin eh, tetap menghargai teman-teman lain yang mungkin lebih kecil komunitasnya, ataupun mungkin lebih 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 tidak tidak terdengar gitu opininya. Jadi mungkin kalau istilah istilah saya lupa, satu lembaga internasional pernah sebut kayak voice of the voiceless gitu. Jadi sebisa mungkin kita mengangkat suara dari teman-teman yang tanda kutip terpinggirkan gitu, ataupun mungkin minoritas di lingkungan kita sendiri. Kalau mungkin yang saya tulis sekarang, sebenarnya saya sedang dalam proses penyusunan beberapa artikel kayak book chapter ataupun mungkin jurnal gitu. Teman-teman mungkin tadi bisa follow saya di LinkedIn atau Instagram mungkin kalau mau lihat update terbarunya, karena rencananya jadwalnya update publishnya itu di tahun 2026 atau 2027 gitu. Jadi memang masih proses sampai saat ini gitu kira-kira Mbak.
Baik, terima kasih. Ditunggu Mas Dani karyanya. Mas Amar ada closing statement atau mungkin spill tulisan yang sedang atau akan di launching dalam waktu dekat? Ya, menarik tadi juga. Saya hobi loh. Ada adik-adik yang luar biasa dalam berliterasi. Karena hidup itu dia akan mati gitu kan kalau tanpa ada menulis gitu. Anak cucu kita nggak akan tahu gitu kalau kita cuma ngomong-ngomong doang gitu, omong-omong guys. Jadi harus uh, ada tulisan yang harus mengabadi. Kebetulan saya karena hobinya menulis, jadi beberapa buku saya juga sudah banyak dan bisa didapatkan juga. Dan kebetulan dalam waktu sebulan ini itu saya lagi buat acara. Kayak dulu tuh saya punya acara itu kan ada di radio, di RRI, Radio Republik Indonesia. Itu namanya Republik Kayangan. Sekarang acara saya itu namanya Kampus Umat. Nah, itu bisa didengarkan sih. Banyak sih di radio, live YouTube-nya juga langsung semua dari RRI. Nah, setiap saya pandu di acara itu harus ada satu tulisan. Nah, cuman saya belum bagi juga ke ART. Jadi setiap minggu itu pasti ada satu tulisan saya. Jadi setiap minggu tulisan, setiap minggu tulisan. Nanti saya kirimkan lah ya, kalau saya tulis ulang itu saya kirimkan ke grup ART karena saya juga sudah ada dalam grup itu. Grup itu sebagai sahabat yang luar biasa karena saya punya aroma Siliwanginya itu kental dari lahir dari AARC. Setidaknya kalau saya ke Bandung, saya lewat gedung itu, saya masuk, saya tidak merasa dikucilkan karena saya setara dengan orang-orang yang ada di dalam kan gitu kan minimalnya. Kan saya juga bagian dari ARC gitu. Banyak sih pernah juga diundang di apa itu di Teh Leli ya, ada di mana di rumah apa itu. Uh, Terus ada di cucunya Bunda Ingrid Gernasi di rumah baca Ingrid Gernasi itu pernah juga diundang ke sana dan asik ngobrol-ngobrol banyak. Pada intinya nanti juga akan saya kirim. Tapi setidaknya saya hanya mau menyampaikan ini buku luar biasa. Terima kasih Kang Ade yang sudah mempercayakan saya juga untuk menulis dalam buku yang luar biasa ini lewat komunikasi dari Teh Seni Soniati ya, yang juga kebetulan masuk dalam satu penulis pria dalam kasat mata wanita ya. Kebetulan Teh Seni menulis juga di dalam buku itu yang kebetulan juga viral. Diviralkan oleh salah satu profesor di kegiatan perkumpulan pimpinan-pimpinan pasca sarjana yang S2 S3 itu di seluruh Indonesia. Lalu disuruh semua mereka untuk membeli buku itu. Pria dalam kasat mata wanita itu. Salah satunya ada Teh Seni Soniati yang juga. Terima kasih, ini luar biasa saya dipercayakan juga dalam buku saya baca. Ya, ini seperti mendengarkan sayur-sayur gitar dari seorang Kang Ade yang sangat menginspirasi dan itu membawa satu irama hidup tersendiri dengan nada-nada yang tersendiri. Pada akhirnya saya hanya mampu menyampaikan bahwa kesetaraan itu adalah kebebasan dalam bentuk hak di saat kita menerima dan dalam bentuk kewajiban di saat kita memberi. Itu disebut dengan kesetaraan. Dan di situ ada kebebasannya. Kebebasan hak menerima dan kebebasan hak kewajiban memberi. Nah, itu yang mungkin saya ingin sampaikan. Dan terakhirnya saya mohon maaf tadi agak terlambat karena memang ada tamu sedikit dan sinyal kurang begitu bagus. Mungkin saya mulai berpikir bagaimana cara membeli sinyal itu ya, supaya tidak lagi hanya membeli Hawaii ya. Barangkali itu. Terima kasih Teteh, luar biasa Kang Adwe dan semua teman-teman, Adik Mukti dan lain-lain. Luar biasa. Baik, terima kasih Mas Ama dan juga Mas Dani. Luar biasa sekali sharing yang sudah diberikan ya terkait dengan buku luar biasa Setara Tak Seteru. Tadi saya izin ngutip juga sharing dari Mas Amar dan juga Mas Dani.
kalau dari Mas Dani tadi bilang bahwa perbedaan itu ya hal yang konstan, namun setara merupakan satu tujuan. Dan itu tujuan kita. Dan kalau dari Mas Amar tadi kita harus melihat setara itu sejernih mungkin eh, agar tidak berseteru gitu ya bahasanya. Nah, terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti diskusi kita hampir 2 jam belakangan, dan semoga kita nanti bisa ketemu lagi di forum yang lebih luas ya, Mas Ahmad dan Mas Dani untuk membahas isu-isu kesetaraan lainnya karena sangat-sangat menarik untuk kita ulik dari berbagai sisi ya. Kalau tadi Mas Dani udah paparkan dari segi culture gitu ya, Mas Amar juga sudah berikan perspektif hukum, kemudian ekonomi, sosial, dan mungkin hal-hal lain yang juga bisa kita kulik bersama di forum lainnya gitu ya. Kemudian saya berharap juga teman-teman bisa dan dapat insight yang banyak, insya Allah ya, dari forum ini dan boleh juga mulai menulis ya kayak Mas Dani dan Mas Amar tadi sampaikan ya salah satu cara kita merawat ingatan ataupun kita bisa tetap hidup ya dengan tulisan kita itu sendiri. Dan mungkin terima kasih saya selaku moderator juga pamit undur diri. Mohon maaf kepada Mas Amar, Mas Dani dan teman-teman semua kalau ada kekurangan ya selama proses diskusi kita 2 jam belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Mas Amar, Mas Dani. Assalamualaikum. Izin pamit teman-teman, Mbak Siska, Mas Amar, Kang Ya, Pak. Adeo.